Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sehat buat kita semua. Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Pribadi saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Buat Pastor Raya dan Ibu sebagai gembala kita di tempat ini. Badan pengurus jemaat Tuhan. Dan semua hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang mengizinkan saya untuk dapat berdiri lagi di tempat ini. Ini satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Saya datang bersama dua anak saya. Saya punya 3 orang anak, saudara. Yang bungsu sementara ikut mamanya, jadi kami bagi. Hari ini istri saya melayani di salah satu gereja dan yang bungsu yang perempuan menemani istri saya. Dan saya bilang kepada 2 anak saya, kalau mama sudah ditemani oleh adik, kalian berdua harus temani papa. Dan hari ini mereka ada di tengah-tengah kita. Saya undang berdiri dulu. Ya, gitu. Terima kasih, inilah mereka. Silakan duduk. Puji Tuhan. Jadi saya bersyukur pagi ini bisa hadir bersama keluarga di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan bersama di dalam Mazmur 37 ayat 25. Saya ingin baca buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa perhatikan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya, yaitu financial freedom. Kebebasan dalam hal finansial. Saudara, ayat yang barusan kita baca ini adalah perkataan dari seorang raja yang sangat terkenal, bahkan raja yang dekat dengan Tuhan, raja yang menulis banyak mazmur, raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan apa yang dia katakan ini sebagai bukti dari apa yang dia lihat sepanjang kehidupannya. Mulai dari muda sampai tua, dia berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Saudara, ini satu pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Yang Raja Daud ungkapkan buat kita pada pagi hari ini. Bahwa dia tidak pernah melihat satu orang pun, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan tidak tinggalkan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam ujian. Baru-baru saudaraku pemerintah, saya tidak mau cerita yang sudah di belakang, saudara. Pemerintah menaikkan harga BBM. Terasa sekali saudara. Dulu saya isi bensin, waktu itu premium sudah berakhir, Pertalite saudara. Itu 50.000 bisa 2 hari. Sekarang saudara kalau isi 50.000 itu cuma sehari, nggak sampai. Saudara punya pengalaman ini? Ya mungkin saudara tidak terasa, tapi saya dan Pastor Raya terasa saudara. Dompet menjerit. Dan saudara, saya mobile, rumah saya di Tanjung Bunga, saudaraku, saya mobile ke daerah
tempat sekitar di sini karena anak-anak saya bersekolah di sini dan saya juga pelayanan di daerah sini. Saudara, itu dalam satu hari itu bisa 3 sampai 4 kali. Itu terasa, saudara. Dengan naiknya BBM, saudara, itu juga memicu kenaikan barang dan jasa. Saudara ke pasar sekarang, saudara bawa 100 ribu, saudara masih bisa mendapatkan beberapa hal. Tetapi kalau saudara bawa 50 ribu, sedikit sekali saudara bawa pulang. Ibu-ibu juga menjerit kepada suaminya, tambahkan dulu uang bulanan, saudara. Nah, saudaraku, ketika kita berbicara tentang finansial, maka kita berbicara tentang satu hal yang juga penting dalam kehidupan kita mengenai hal uang, keuangan kita. Saya percaya Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan dalam 3 minggu ini sudah berbicara tentang hal ini. Saya menutupinya dan mungkin saja ada kebenaran-kebenaran yang sama, tetapi biarlah saya menguatkan itu buat Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, banyak hamba Tuhan yang tidak mau berbicara soal uang di dalam gereja. Karena dianggap tabu. Oh, nanti menyinggung jemaat, menyakiti hati jemaat bicara tentang uang. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menyoroti tentang hal uang. Karena uang itu penting buat hidup saya dan saudara. Ada amin. Siapa di sini yang tidak butuh? Angkat tangan, saudaraku. Kalau yang tidak butuh. Saya juga tidak berani angkat tangan, saudara. Karena saya bisa sampai ke sini karena ada uang, saudara. Jadi saya berpikir hal uang itu sama dengan kita berbicara tentang kekudusan, kesetiaan, sama. Nah, saudaraku yang kekasih, Alkitab menyoroti tentang hal uang, keuangan. Supaya ketika kita paham dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan mengalami yang namanya kebebasan di dalam hal finansial. Ada amin. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau bebas di dalam hal finansial. Aku mau merdeka. Aku mau mengalami kelimpahan dari Tuhan. Angkat tangan, saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau yang gak angkat tangan, gak apa-apa, saudara. Saudara mau? Amin. Saya juga mau, saudara. Karena hari-hari ini saya banyak konseling, saudara. Saya banyak dapat informasi, bahkan banyak dapat pengeluhan-pengeluhan. Bukan saja dari jemaat yang saya gembalakan, tetapi dari banyak hamba-hamba Tuhan, dari banyak orang-orang percaya, bahkan para pengusaha yang juga berteriak, yang juga mengalami banyak hal di dalam hal keuangan. Secara khusus, saudara, hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, omset menurun, cicilan tidak dapat dilunasi. Saudara, hampir semua orang punya cicilan, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga ada punya cicilan. Nah, saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata bahwa anak Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Amin. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan, bahkan sampai anak cucu cicit kita tidak akan pernah minta-minta. Dan itu terbukti, saudara. Kalau saudara jalan di jalan Makassar ini dan saudara lihat tidak ada orang percaya yang duduk di pinggir jalan untuk minta-minta roti. Ada amin. Karena Tuhan pelihara saya dan saudara. Tuhan jaga kita. Itu janji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saya ingin kita lihat beberapa hal saja pada pagi hari ini. Supaya kita punya perspektif yang benar. Kita punya cara pandang yang benar. Waktu seseorang punya cara pandang yang benar, maka dia punya tindakan juga benar. Dan akibat tindakan yang benar itu, dia juga mendapatkan hasil yang benar. Amin. Nah, mari kita lihat satu perspektif yang pertama dari firman Tuhan supaya saudara dapat mengalami kebebasan secara finansial. Keuangan saudara tidak mengalami gangguan, bahkan saudara tetap survive sampai hari ini. Nanti saya akan cerita saudara pengalaman saya. Saudara jangan berpikir hamba Tuhan tuh haleluya di rumah, saudara. Shalom di rumah. Lalu tidak ada masalah. Kalau saya mau bilang saya punya masalah, 1001 masalah. Ada 1001 alasan saya mau bisa tinggalkan Tuhan. Ada 1001 alasan saya bisa menyerah dalam melayani Tuhan. Tetapi saya percaya
bahwa lebih daripada 1001 alasan Tuhan itu baik dalam hidup saya. Yang pertama, perspektif yang pertama saudara. Saudara bisa lihat bersama-sama. Mari kita buka satu ayat, Matius pasal 6 ayat 24. Ini perspektif dasar. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada sama-sama dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, saya, saudara, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan saya percaya Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan sudah bicara ini. Tapi saya ingatkan kembali. Saya ingatkan diri saya juga. Bahwa kita harus memposisikan uang pada tempat yang tepat. Ini penting, saudara. Dan Alkitab berkata di sini bahwa ada dua tuan yang bisa mengambil alih kehidupan saya dan saudara. Tuan yang pertama itu adalah Allah. Tuan yang kedua itu adalah Mammon, yaitu uang. Saudara lihat Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa seolah-olah Allah menyandingkan dirinya dengan uang. Ketika saya baca ayat ini, saudara, luar biasa. Itu berarti, saudara, uang punya kuasa, punya power yang bisa menggerakkan apapun yang tidak bisa digerakkan. Kecuali hal-hal yang hanya bisa digerakkan oleh Tuhan. Jadi hari ini saya dan saudara, kalau kita ingin mengalami kebebasan secara finansial, kalau kita ingin mengalami kebebasan dalam hal keuangan, kita ingin merdeka melihat bagaimana keuangan kita tidak berkurang, keuangan kita bertambah dan diberkati Tuhan. Sebab Yohanes 10 berkata bahwa Yesus datang bukan untuk membinasakan kita. Ada amin? Bukan untuk mengambil apapun dari hidup kita. Itu pekerjaan pencuri. Dan pencuri kalau saudara baca itu di ayat-ayat sebelum itu berbicara tentang iblis. Iblis memang ingin merugikan kita, membinasakan kita, mencuri apapun yang ada dalam hidup kita. Kebahagiaan kita, sukacita kita, saudaraku. Tetapi Yesus datang, sama-sama katakan, ia datang memberi kelimpahan kepada saya dan saudara. Amin. Dan kelimpahan itu bukan hanya soal uang, tetapi dalam segala hal. Nah saudaraku, yang pertama yang harus menjadi dasar untuk kita dapat melihat kebebasan keuangan kita. Kelimpahan Tuhan curahkan. Letakkanlah uang sebagai hamba di dalam hidupmu. Amin. Siapa yang setuju? Angkat tangannya saudara. Puji Tuhan. Wow. Letakkanlah uang sebagai hamba. Saudara, uang kalau dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang sangat baik. Tetapi ketika uang jadi tuan di dalam hidup kita, maka dia akan menjadi tuan yang jahat. Ada orang yang berkata, Pak, kan segala-galanya butuh uang. Saya bilang, iya. Tetapi jangan lupa uang bukan segala-galanya. Orang yang banyak uang, saudaraku, jangan saudara pikir dia tidurnya nyenyak. Tambah tidak nyenyak, saudara. Saudara perhatikan daeng beca yang ada di depan ini, depan lorong ini, saudara. Saya biasa lewat jalan ini. Dan kalau saya lewat, saya ingat Pastor Raya dan saya berdoa Tuhan berkati Pastor dan keluarga jemaat di sini. Itu komitmen saya. Kalau saya diundang kemanapun gereja itu akan menjadi prioritas doa saya. Dan saya sudah tidak tahu berapa gereja yang saya doakan setiap hari. Saudara perhatikan daeng beca. Dia tidak tidur di king coil, saudara. Tidak. Dia tidur beralaskan apa saudara? Pegangan beca kayu yang kasar itu.
Dia meletakkan kepala. Tapi kalau saudara lewat, dia ngoroknya saudara. Saudara mau ambil uangnya dia tidak sadar. Nyenyak sekali. Ada orang yang berpikir, wah kalau saya punya uang yang banyak, saya akan tidur nyenyak. Di rumah yang mewah, di tempat tidur yang luar biasa, empuknya. Saudara, saya berpikir dia tidak akan tidur dengan nyenyak, saudara. Dia akan pikir bagaimana melipat gandakannya uang, bagaimana menambahkan uang. Saudara dengar, Yesus yang dapat memberi kita kepuasan sejati. Haleluya. Dia bilang kepada perempuan Samaria, aku tahu engkau sudah punya 6 suami, 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Itu berarti sudah 6, saudaraku. Satu saja saudara, bangun pagi kita sudah stres. Tapi saya lihat wajah bapak-bapak di sini tidak stres. Bangun pagi lihat dia lagi saudara. Kalau rumahnya saudara itu ukurannya bisa dari depan lihat ke belakang saudara, itu paling pusing. Masuk kamar lihat dia lagi. Keluar dia lagi. Kecuci piring dia lagi ada di sana saudara. Tapi saya berharap Pastor Raya tidak seperti itu ya. Saya juga Pastor. Bapak-bapak di sini luar biasa. Tepuk tangan buat bapak-bapak di sini saudara. Haleluya. Saudara jangan tegang-tegang ya, kita di rumah Tuhan penuh sukacita, amin. Amin. Saudara, Tuhan bilang kepada perempuan Samaria itu, engkau tidak akan puas, 10 suami pun engkau tidak puas. Ini berbicara tentang manusia tidak pernah puas. Dulu ketika dia lihat orang naik sepeda, dia pingin Tuhan berikan aku sepeda. Tuhan kasih sepeda. Waktu dia dayung-dayung saudara capek. Dia lihat ada orang naik motor. Dia bilang, Tuhan kasih saya motor. Tuhan kasih. Ketika kehujanan dia lihat orang naik mobil. Saudaraku yang kekasih. Dia lihat wah enaknya. Di dalam mobil ada istri, ada suami, ada anak-anak. Sambil bercanda tidak basah dia berdoa minta mobil. Tuhan kasih mobil. Nah sudah dapat mobil saudara. Sekarang dia mau berdoa apa lagi? Minta pesawat saudara. Saudara, manusia tidak pernah puas. Saya juga sadar sebagai hamba Tuhan saya tidak pernah puas. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, jika engkau minum air yang kuberikan ini, air kehidupan yang adalah dirinya sendiri, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Ada amin? Saudara tidak akan pernah haus lagi. Saudara akan cukup dengan apa yang Tuhan berikan buat hidup saudara. Cukup bukan berarti berkat stuck, tidak. Engkau puas ketika Tuhan membawa engkau pada level itu. Engkau akan puas jika Tuhan akan membawa engkau naik. Engkau puas. Itu sebabnya saudara tempatkan uang sebagai hamba di dalam hidupmu. Jangan biarkan uang mendominasi kehidupan saya dan saudara. Sehingga dari pagi sampai malam, Senin ketemu Senin. Ada lagu yang berkata, apa saudara? Uang, 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 uang. Saya lupa lagunya. Tadi saya ingat, Tester. Sampai sini jadi lupa. Ya. Karena tadi ibu bawa pujian, luar biasa ya saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat di sini. Ada Tuhan di gereja saudara. Anda amin? Amin. Akhirnya apa saudara? Orang berusaha ketika uang menjadi Tuhan, dia cari uang dan dia lupa kesehatannya. Dia lupa waktu, dia lupa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, dia pakai uang yang dia hasilkan untuk membayar kesehatan yang telah hilang. Nah saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata bahwa akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Uang tidak salah. Sekali lagi saudara, saya dan saudara butuh uang. Uang tidak salah. Uang tidak berdosa. Tetapi cara kita memandang dan menempatkan uang dalam kehidupan kita, itu yang dapat menciptakan konflik. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Banyak kali saudara kita kehilangan waktu dengan Tuhan. Alasannya apa? Saya sedang cari uang.
Banyak kali saudara kita konflik dengan istri, dengan suami kita. Karena masalah apa? Masalah uang. Banyak kali anak membangkang, memberontak kepada orang tua. Masalah apa? Masalah uang. Ketika uang ditempatkan pada posisi yang salah akan menciptakan konflik dalam hidup saudara. Uang harus tunduk kepada penguasaan saudara. Amin. Dia harus menjadi hamba. Dan ketika dia menjadi hamba, saudara dapat mengontrol dia. Kemana dia pergi dan apa yang harus kita peruntukkan dari apa yang kita miliki. Itu dikendalikan oleh hidup kita. Janganlah uang yang mengendalikan kita. Amin. Ketika hal ini menjadi dasar saudara, maka saudara dapat membangun hal-hal yang benar. Ini dulu. Kalau dasar ini benar, maka benar sudah saudara bangun di atasnya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yang kedua saudaraku, mari kita lihat Titus pasal yang ketiga ayat 14. Ini waktu saya sampai berapa menit, Pastor? 45 menit. Saudara biasanya saya kalau khotbah saudara kelamaan saudara ya. Jadi Pastor tolong ingatkan saya. Titus pasal 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Alkitab berkata di sini saudara bahwa biarlah orang-orang kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan belajar untuk bekerja, melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup yang menjadi pokok di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara yang kedua, supaya kita dapat bebas di dalam hal keuangan. Maka yang kedua saudara punya perspektif bahwa saudara harus bekerja untuk memenuhi kehidupan saudara sendiri. Amin. Saudara, uang tidak jatuh dari sorga. Berkat itu tidak jatuh dari sorga. Sebab Alkitab berkata bahwa manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa orang berusaha? Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama saudara. Orang mulai berusaha ketika dosa masuk. Disitulah usaha pertama dilakukan. Ketika Adam dan Hawa belum berdosa saudara. Mereka tidak bekerja, mereka tidak berusaha. Mereka hanya menikmati apapun yang Tuhan sudah sediakan di Taman Eden. Mau makan buah ada. Mau makan apa saja ada saudara. Hanya tidak ada capcay di sana saudara, belum ada. Belum ada pangsit tore di sana saudara. Tetapi ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, maka disitulah Tuhan berkata kepada mereka, mereka harus mengusahakan taman itu. Mereka harus bekerja. Jadi saudara, ketika saudara dan saya bekerja, itu kehendak Tuhan. Amin. Saya dan saudara dibukakan pekerjaan, itu kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudaraku kita harus bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan kasih buat kita. Saudara tidak boleh memandang pekerjaan saudara sebagai sesuatu yang kecil. Atau sesuatu yang gampang-gampang saja. Saudara sekarang orang susah sekali cari pekerjaan. Susah sekali mereka untuk membuka pekerjaan. Tetapi kalau hari ini Tuhan kasih saudara pekerjaan, maka disitulah Tuhan akan memberkati hidup saudara. Disitulah Tuhan akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, beberapa waktu saya ketemu dengan seorang ibu. Kalau saya sebutkan tempat usahanya, saudara kenal. Saudara, dia punya beberapa bisnis. Tetapi ketika COVID melanda, saudara, dia harus menjual beberapa bisnisnya. Beberapa tokonya dia harus lepaskan. Dan itu menimbulkan satu kegundaan yang luar biasa di dalam hidupnya.
Dia bukan orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang yang tidak cinta Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan, saudara. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dan waktu saya ketemu dia bilang begini, Pak, saya sudah berdoa berulang-ulang untuk minta supaya 2 usaha saya, dia punya 3 kalau tidak salah. 2 usaha saya ini tidak sampai saya harus jual. Tetapi apa yang terjadi? Mau tidak mau dia harus jual, saudara. Karena dia butuh fresh money untuk terus menjalankan usahanya yang satu dan untuk kehidupan anak-anaknya. Dan saudaraku yang kekasih, dia bertanya, Tuhan, mengapa itu terjadi? Saya bilang kepada dia, ibu patut bersyukur. Sebab ibu masih dikasih satu oleh Tuhan. Bayangkan kalau ini pun harus ibu lepas. Maka saya percaya, ibu akan menjadi lebih kecewa kepada Tuhan. Saya bilang, ibu, yang satu ini, ibu harus lihat sebagai satu kesempatan bahwa Tuhan mampu melipat gandakan berkatnya atas usaha yang satu ini. Jadi ibu harus melupakan apa yang sudah di belakang ibu. Nah, banyak anak Tuhan, saudaraku, tidak bisa melepaskan masa lalu. Ketika dulu mereka begitu luar biasa diberkati Tuhan. Ketika dulu mereka begitu luar biasa, penuh dengan kelimpahan. Dan pada waktu Tuhan izinkan padang gurun, proses kehidupan melalui COVID ini, melalui tantangan hidup mereka tidak siap untuk diproses Tuhan. Tetapi mereka protes sama Tuhan. Tuhan, why? Mengapa Tuhan izinkan saya alami? Mengapa saya harus kehilangan ini dan itu? Saya bilang kepada ibu ini, berhenti untuk protes dengan Tuhan. Belajar bersyukur dengan yang satu ini. Maka percaya ketika ibu mulai terampil bekerja untuk yang satu ini, Tuhan mampu gantikan, sebab dia Tuhan di atas segala Tuhan yang punya ekonomi dunia ini. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dan saudara, ibu itu mulai bersyukur kepada Tuhan dan dia mulai mengajak anak-anaknya doa. Mereka mulai doa, mereka mulai bersepakat untuk melupakan semua yang terjadi. Dan saudara, hari ini Tuhan mulai memberkati usahanya, saudara. Dan apa yang terjadi, dia mulai mengembangkan usaha kembali. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan buka, yang dia tidak pahami. Saudara, kadang-kadang begini. Saudara, kita hanya terfokus pada satu pintu yang tertutup. Saudara tidak tahu Tuhan punya 1001 pintu yang dia bisa bukakan buat hidup saya dan saudara. Ada amin. Ketika COVID melanda saudara, gereja tutup. Pesta raya juga mungkin alami. Jadwal saya close. Saudaraku, saya bukan orang yang terkenal, bukan hamba Tuhan yang terkenal. Tapi paling tidak dalam sebulan jadwal saya itu sudah ada. Bersyukur Pak Rayat, telepon masih ada yang kosong. Tutup saudara. Hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Saya tidak punya bisnis saudaraku. Dan kita juga jangan menghakimi kalau hamba Tuhan punya bisnis. Itu tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Saya gembala seperti Pak Raya. Saya fokus mengembalakan jemaat, hidup dengan jemaat, melayani jemaat. Kami punya hati yang sama supaya bersama jemaat kita bertumbuh. Saudara tahu enggak bahwa gembala itu, dengar baik. Makanya jemaat harus menghormati gembala. Setiap doanya, dia kadang-kadang abaikan permintaannya. Saudara. Dia ingat wajah saudara. Dia menangis untuk saudara. Kalau saudara nggak datang gereja, saudara mungkin sedang ke pesta, saudara mungkin kemana. Dia ingat saudara ini bertanya kemana. Jemaat saya ini, apakah dia dalam keadaan baik? Apakah dia sedang sakit? Kalau dia sakit Tuhan tolong dia. Saudara kami berdoa untuk saudara. Tangisan kami sebagai gembala saudaraku itu hanya untuk jemaat bisa bertumbuh. Mungkin saudara tidak tahu ini. Tapi itu yang saya lakukan. Dan saya percaya Pak Raya juga melakukan itu. Tapi kadang-kadang kami mendapatkan sebuah tantangan. Dan bahkan banyak jemaat yang tidak mengerti. Dan Bapak Gembala hanya tidur-tiduran. Bapak Gembala tidak bekerja. Bapak Gembala tidak melayani. Saudara nggak tahu. Untuk belajar firman Tuhan saja saudara. Kadang-kadang sampai subuh kami belajar. Saudara sudah tidur. Kami belajar supaya kami kasih makanan yang sehat buat saudara.
Kadang-kadang jemaat tidak mengerti, pergi ke tempat lain dapat makanan yang tidak sehat, sakit saudaraku. Kami di sini berdoa supaya saudara dapat makanan rohani yang sehat. Saudara, hanya jemaat gembala upahan yang tidak mencintai domba-dombanya. Tapi saya percaya saudara punya gembala yang mengasihi saudara. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saudara, ketika jadwal saya close saudara, operasional di dalam rumah tetap berjalan, bahkan naik, air naik, listrik naik. Saudara, bayangkan biaya sekolah, anak sekolah naik 100%. Saya tidak perlu sebut sekolahnya. Bingung saudara. Mereka dua sudah ketawa saudara, berarti betul. Bingung saya sebagai orang tua, saya panggil mereka, papa bingung. Sebagai hamba Tuhan, papa bingung. Mau pinjam salah, apalagi mencuri. Saya bukan Yudas Iskariot yang mencuri kas gereja, saudaraku. Sekalipun saya punya hak untuk meminta kepada gereja, menolong, membantu saya. Tapi saya tidak pernah membuka mulut untuk hal itu. Bahkan untuk jemaat pun saya tidak pernah meminta sama mereka. Alkitab bilang anak Tuhan tidak perlu minta-minta. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan itu tidak pernah berdusta. Ketika kami datang berlutut berserah pada Tuhan, maka Tuhan bukakan pintu-pintu yang tidak kami bayangkan, saudaraku. Ada saja yang telepon, Pak dulu Pak sudah doa buat usaha saya dan saat ini di masa sulit ini usaha saya berhasil. Pak saya sudah transfer. Saya sudah tidak ingat dia saudaraku. Tapi Tuhan ingatkan saya di hatinya, tolong transfer hambaku ini butuh. Jadi saudaraku saya mau bilang, jangan fokus pada apa yang sudah terjadi di belakang. Amin. Bangun usaha saudara bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau bisa saudara bangun lebih pagi lagi. Doa dan saudara mulai bekerja. Tuhan menyertai saudara. Esensi hidup ini bukan soal kekuatan, hikmat, potensi dalam diri saudara. Itu nomor 2. Tapi esensi keberhasilan saudara. Apakah Tuhan menyertai saudara atau tidak. Ibu-ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pun. Kalau Tuhan menyertai, dia akan diberkati Tuhan. Yusuf pembantu rumah tangga di rumah Potifar saudara. Tetapi karena Tuhan menyertai dia, Tuhan promosi dia, Tuhan memberkati dia. Sekecil apapun pekerjaan saudara, kalau Tuhan menyertai saudara, dahsyat. Amin. Jadi saudaraku, uang tidak jatuh dari surga. Mulailah saudara, hormatilah pekerjaan saudara. Hargailah apa yang Tuhan kasih dan bekerjalah seolah-olah saudara bekerja untuk Tuhan. Maka saudara akan on the track. Saudara akan bekerja dengan benar. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan saudara. Tetapi bekerjalah dengan hati dan tindakan yang benar. Anak Tuhan akan terlihat. Bahwa Tuhan akan membuat dia bersinar. Amin saudaraku. Banyak orang yang ditarik mobilnya, ditarik motornya, ditarik rumahnya. Tapi justru anak Tuhan yang menarik berkat di masa-masa sulit. Ada amin? Saudara buka satu ayat saja untuk hal ini saudara. Kejadian. Pasal 27. Ini saya bicara saudaraku, ini fakta saudara. Pasal 27 ayat 12. Ini satu kisah yang tidak bisa dibantahkan. Kejadian 26 ayat 12. Oke, saya baca saja. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kalau saudara baca ayat 1 dari pasal 26, ini sangat kontras. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudaraku, pada masa kelaparan, pada masa yang tidak mungkin orang dapat melihat kelimpahan, tetapi Alkitab berkata Ishak justru menabur
pada masa itu. Dan Alkitab berkata saudaraku, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya sangat percaya ayat ini. Kalau Tuhan mau memberkati saudara di tengah-tengah masa yang sulit ini, maka saudara akan tetap diberkati Tuhan. Amin. Tidak peduli keadaan. Kita anak Tuhan hidup bukan karena keadaan. Ingat saudara. Keadaan boleh sulit. Mungkin saudara menatap saya, pastor pasti tidak tahu saya punya masalah. Semua ada masalah bu, pak. Tetapi keadaan masalah itu tidak dapat membatalkan firman Tuhan, saudara. Tuhan bilang pada masa sulit ketika Ishak mulai bekerja, saudara. Dia diberkati Tuhan. Sumur-sumur yang sudah ditutup pada masa ayahnya. Ketika dibuka lagi airnya itu membual-bual, saudara. Wow. Artinya ketika saudara mulai bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara hormati Tuhan di tempat kerja saudara. Maka Tuhan akan memberkati hidup saudara. Saya percaya saudara. Alkitab itu menciptakan realitas. Dengar baik. Alkitab firman Tuhan itu di atas realitas. Saya menatap realitas saya. Bahwa tidak ada jalan. Mau bayar uang sekolah anak-anak. Deadline waktunya, saudara. Tidak ada uang sama sekali. Tetapi saya tetap percaya, saya hidup bukan karena realitas. Saya hidup karena perkataan firman. Manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi karena firman. Saya percaya Bapakku punya perkataan bisa menciptakan realitas baru di dalam hidup saya. Dan ketika saya perkatakan firman Tuhan, saudara, realitas baru terjadi. Ketika anak-anak butuh, maka berkat itu selalu ada. Makanya saudara jangan selalu terkecoh dengan realitas. Alkitab menciptakan realitas baru dalam hidup saudara. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, sebelum saya diminta turun oleh Pastor Raya. Saudara yang terakhir, mari saudara buka Matius 22. Ketika saudara sudah dasarnya benar dan saudara mulai bekerja, Tuhan memberkati hidup saudara, ada kelimpahan memenuhi hidup saudara. Maka yang ketiga yang harus kita kerjakan saudaraku, perspektif ini harus ada. Yang ketiga Matius pasal 22 ayat 21. Saya mulai dari ayat 19 supaya lebih jelas. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepadanya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, ini menjadi perspektif yang terakhir yang kita belajar. Ketika saudara sudah diberkati Tuhan, maka saudara harus menggunakan uang itu dengan benar. Saya tidak mau pakai kata bijaksana, saudara. Saya pakai kata benar. Yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar tentu baik. Amin. Yang benar pasti bijaksana, lahir dari orang bijaksana. Ketika saudara sudah diberkati Tuhan, Alkitab berkata begini, yang pertama saudara harus kembalikan apa yang merupakan milik Tuhan. Ini seringkali banyak anak Tuhan gagal. Ketika berlutut, berdoa, minta Tuhan, Tuhan sudah berkati. Ketika berkat sudah ada di tangan, dia lupa sama Tuhan. Tetapi saudara, kalau dia punya dasar yang benar, uang bukan Tuhan, maka dia pasti tidak lupa. Tuhan bilang, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka jawab, Kaisar. Berikanlah, ini ketaatan pajak. Itu nanti kasus yang lain, saudara sebagai pengusaha, pasti saudara harus taat pajak. Tetapi yang saya mau tekankan di sini ialah apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar dan juga apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Maka yang harus saudara berikan pertama kepada Tuhan, saudara harus pisahkan milik Tuhan yang disebut dengan perpuluhan.
Saudara, ada banyak ajaran hari-hari ini di media sosial, di YouTube, yang mengajarkan bahwa perpuluhan itu sudah tidak perlu lagi diberikan di masa anugerah ini. Tapi saya hamba Tuhan yang percaya bahwa satu iota pun, satu titik pun, Tuhan tidak pernah tiadakan dari firman Tuhan. Tapi dia menggenapinya. Artinya saudara, walaupun secara langsung perpuluhan tidak diajarkan atau tidak langsung diberitakan oleh Yesus di dalam Injil atau di dalam tulisan Rasul yang lain. Tetapi kalau kita melihat itu ukuran kasih, maka Alkitab berkata 10% itu standarnya saudara. Artinya begini, Alkitab sudah meletakkan standar bahwa di dalam 100% yang saudara dapat dari Tuhan, maka 10 itu milik Tuhan. Itu nilai yang paling standar yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Tapi waktu kita masuk ke dalam perjanjian baru, maka kita pakai yang namanya hukum kasih. Hukum kasih itu unlimited, tidak ada nilainya, tidak ada batasnya, tidak ada jumlahnya. Jadi terserah saudara. Saudara mau beri 20%, 30% lebih daripada itu. Itulah kasih dan standar kasih saudara kepada Tuhan. Ada amin saudara. Kadang-kadang kita lupa ini. Makanya saudara kalau perpuluhan itu cepat-cepat bawa. Jangan saudara simpan dan lihat terus. Tuhan terima kasih sudah dapat berkat. Lalu saudara simpan 10-nya, saudara taruh di lemari. Saudara taruh, saudara, Tuhan ini Tuhan punya. Lalu saudara kasih tahu istri, saya sudah pisahkan perpuluhan di sini. Sudah saudara aktivitas. Biasanya saudara pada tanggal 15 itu saudara, itu mulai semua operasional dibayar. Air, listrik, biaya studi anak-anak sudah dibayar saudara. Saudara bayar cicilan apapun. Nah saudara, tanggal 20 saudaraku itu mulai menipis. Dan memang anak Tuhan kalau tanggal itu nyanyiannya mulai lain saudara. Yang awalnya betapa dalamnya kasih setiamu. Pak, ayo kita ke mall, saudara gandeng tangan sukacita. Pergi makan rame-rame. Wow, saudara tidak salah. Nanti saya akan bahas itu terakhir saudara. Digunakan untuk apa? Tidak salah. Tapi mulai tanggal 15 itu bukan betapa dalamnya lagi. Saudara, mulai nyanyiannya mulai berbeda saudara. Beatnya mulai lebih lambat. Mulai masuk tanggal 20, beatnya lebih lambat lagi saudara. Aku berserah. Oh Yesus. Ingat utang harus dibayar. Cicilan sudah datang. Saudara, itu kalau ada yang lewat saudaraku, itu biar di dalam doa saudara bisa tengking. Dalam nama Yesus siapa yang lewat ini? Saudara, pada istri yang lagi lewat saudara. Karena saking saudara berserahnya dan tiba-tiba kaget saudara ada yang lewat. Dan ketika tanggal 31 belum ada mujizat. Lagunya mulai beda. Dalam Tuhan uang bersaudara. Tolong dong pinjamkan saya uang. Tapi di sini tidak ada yang suka pinjam-pinjam. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata kepada kita bahwa kembalikan milik Tuhan itu. Jangan diambil yang sudah saudara sisihkan. Atau cepat-cepat saudara bawa. Jangan dititip sama orang saudara. Ini banyak sekali titipan perpuluhan. Saya tidak bisa ke gereja, tolong titip perpuluhan. Perpuluhan saudara yang masuk surga. Saudara tidak masuk surga. Kalau seandainya saudara mati saat itu, apa yang terjadi? Uang saudara yang masuk surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bawa kepada Tuhan. Bahkan saudara bisa bawa lebih dari 10. Karena saudara saking cinta sama Tuhan. Tuhan menguasai hidup saudara. Saudara bisa kasih lebih buat Tuhan. Ada amin. Saudara dalam kasih itu tidak ada ukurannya. Tuhan tidak kasih malaikat buat saudara. Tuhan tidak kasih nabi buat saudara. Dia kasih himself. Monogenes, putranya yang tunggal. Satu-satunya yang dia kasih, dia korbankan buat saudara.
Seharusnya dompet saudara tidak perlu ada kunci untuk Tuhan. Buang kunci itu kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya bendaharanya Tuhan. Dengar, waktu engkau menyatakan kau bendaharanya Tuhan, saudara, surga tidak pernah resesi. Surga tidak pernah mengalami inflasi. Dia akan curahkan dan percaya karena engkau dapat dipercaya. Amin. Berikanlah saudara. Jangan takut. Jangan juga ketika kita memberi kepada Tuhan, kita ingin ketahui uang itu kemana. Alkitab berkata, kalau engkau memberi dengan tangan yang satu, biarkan tangan yang lain jangan mengetahuinya. Sebab engkau bawa ke rumah Tuhan, berarti itu sudah menjadi milik Tuhan. Dan saudara, perpuluhan itu bukan milik kita. Kalau kita ambil, kita mencuri, kata Maleakhi 3 ayat 10. Kita merampok milik Tuhan. Kalau disebut merampok itu lebih ganas lagi saudara. Karena merampok itu satu kata yang bisa menghilangkan nyawa. Saudara, jangan kehilangan nyawa saudara. Karena kecintaan saudara kepada uang. Ketika saudara cinta Tuhan, segala-galanya saudara dapat berikan buat Tuhan. Amin. Makanya sampai hari ini saya enggak kekurangan saudara. Walaupun ada kekurangan yang kami alami. Tetapi saudara, karena kami begitu cinta Tuhan, kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi itu bukan tunggu saudara diberkati dulu. Tidak, saudara, Tuhan lihat di masa-masa sulit itulah Tuhan mau lihat apakah engkau mau memberi kepadaku atau tidak. Saudara, Tuhan lihat. Itu sebabnya hari ini berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Dan yang terakhir saudara, bahagiakanlah keluarga saudara. Ini dia. Suami-suami jangan pelit dengan istri. Orang tua jangan pelit dengan anak. Oh, kita harus berhemat. Saudara, perlu kita berhemat. Perlu, saya akan bahas kalau ada waktu. Kita perlu investasi, kita perlu harus menabur, memberi kepada orang-orang yang miskin. Tapi untuk keluarga kita yang penting, saudara jangan pelit. Amin. Kadang-kadang di sini tidak ada. Saya pinjam bahasanya Pastor. Di sini tidak ada. Di luar banyak tapi lagi ngumpul di sini. Betul ya Pastor? Beliau yang khotbah di gereja saya, beliau yang bilang saudara, saya bawa itu ke sini saudaraku. Biar satu sama ya Pak Gembala. Suami-suami, bahagiakanlah istrimu. Bukan istri itu cinta kamu karena uangmu, bukan. Dia sudah setia dengan engkau dari masa engkau sulit, amin. Waktu engkau diberkati, jangan lupa. Dan saudara mulai cari yang lain, disinilah kadang-kadang, sorry. Suami-suami gagal. Susah sama istri, menangis sama-sama. Tapi ketika diberkati dengan perempuan yang lain. Selingkuh sana, selingkuh sini. Sudah jatuh baru datang lagi ketemu istri. Untung istrinya takut akan Tuhan, gak tendang dia saudara. Masih terima. Saudara, penuhilah kebutuhan keluarga saudara. Amin. Sebab Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, ini ayat yang terakhir saya tutup di sini. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Saya tutup di sini, saudara. Mari kita buka ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Satu Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Sanak saudara ini berbicara tentang mertua. Kalau saudara punya mertua, jangan lupakan itu. Saudara sebagai istri, saudara punya mertua. Saudara sebagai suami, saudara punya mertua. Jangan lupakan itu. Setiap bulan saudara harus kasih kepada mereka. Mereka tidak mengharapkan itu, saudara. Sekalipun mertuamu punya uang. Tetapi kalau saudara punya uang, berikanlah kepada mereka. Itu bentuk penghormatan dan cinta saudara. Nah itu berbicara tentang sanak saudara. Kemudian yang kedua, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Inilah yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara melalaikan keluarga saudara, maka saudara dikatakan murtad dan lebih buruk. Bahagiakanlah keluarga saudara, amin. Dengan berkat yang saudara terima. Mari kita berdiri saudara, saya mau berdoa buat saudara hari ini.